Cahaya. Mungkin kecepatan cahaya adalah hal tercepat yang dapat kita bayangkan selama ini. Tapi seberapa cepat sih kecepatannya? Coba Anda nyalakan lampu di kamar Anda. Nyala, mati, nyala, mati. Kalau dipikir-pikir, ini terjadi secara instan. Saat Anda menyalakan lampu, kamar Anda akan langsung penuh dengan cahaya, cuma dalam sekejap mata. Atau coba sinari sesuatu pakai lampu senter. Cahayanya bisa langsung nyorot pada objek yang kita inginkan. Nggak heran karena ternyata katanya ketika Anda menyalakan lampu, maka cahayanya akan sampai ke seluruh ruangan hanya dalam waktu 1/500.000 detik. Cepat sekali bukan? Bukan, lebih tepatnya sangat cepat sekali. Menurut berita yang selama ini ada, terutama dalam ruang belajar anak dan buku-buku pelajaran sekolah, cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik dalam sebuah ruang hampa. Cukup cepat buat muterin bumi dengan kecepatan lebih dari 7 kali hanya dalam 1 detik. Kecepatan cahaya terasa sangat instan bagi komunikasi antar dua orang manusia di bumi, hanya karena tempat kita tinggal ini adalah tempat yang cukup kecil bagi cahaya untuk menjelajahinya. Tapi sama halnya kayak objek lain, kecepatan cahaya hanyalah soal sudut pandang, yang artinya bahwa kecepatan cahaya bisa sangat cepat sekaligus sangat lambat tergantung dari mana Anda dan mau kemana. Nggak percaya? Coba kita persepsikan kecepatan cahaya dalam sudut pandang yang sedikit lebih luas. Sedikit saja lebih jauh dari bumi, misalnya bulan. Ternyata dibutuhkan waktu kira-kira 1,5 detik untuk menempuh jarak antara bumi bulan dengan kecepatan cahaya, yang implikasinya agak sedikit mengganggu buat komunikasi. Ya nggak ganggu-ganggu amat sih, tapi cukuplah buat bilang bahwa instant messaging jadi nggak instan-instan amat. Anggap saja perjalanan ke bulan bukan cuma hoax dan Anda adalah seseorang astronot yang pingin ngobrol dengan orang di bumi. Maka pesan pertama Anda butuh waktu 1,5 detik plus respon dari bumi yang juga 1,5 detik. Sehingga total waktu pengiriman pesan adalah sekitar 3 detik bolak-balik bumi bulan. Ya lumayan lah ya. Tetapi berkomunikasi dengan seseorang di bulan masih jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan tempat lain seperti di Mars misalnya. Berada di masa depan ketika kita memiliki koloni dengan ribuan atau bahkan mungkin jutaan orang yang tinggal di Mars, jarak yang sangat jauh dari Mars bakal bikin banyak masalah komunikasi. Pada jarak orbit terdekat dengan bumi saja, komunikasi dari bumi ke Mars butuh waktu lebih dari 3 menit. Apalagi jarak terjauhnya yang butuh sekitar 22 menit 24 detik untuk sampai ke Mars. WhatsAppan bareng teman Anda yang ada di Mars jadi sedikit agak sulit dilakukan. Bayangin aja, kalau pas lagi dapat jarak terjauh dari bumi, pesan Anda akan memakan waktu lebih dari 22 menit hanya untuk sampai ke sana, dan makan waktu lebih dari 22 menit lagi hanya untuk mendapatkan respon. Bahkan meskipun teman Anda di Mars segera merespon WhatsApp Anda, tetap aja makan waktu sekitar 45 menit sebelum Anda mendapatkan tanggapan. Di masa depan, seandainya saja anak cucu Anda memutuskan untuk tinggal di Mars, maka siap-siap berkomunikasi dengan cara yang jauh lebih lambat daripada di bumi. Tapi itu belum seberapa. Waktu yang dibutuhkan sebuah pesan berkecepatan cahaya dari bumi ke Jupiter memakan waktu antara 33 sampai 53 menit. Itu artinya, jika pesawat Anda yang mengorbit di Jupiter mengalami kendala navigasi, Anda harus nunggu sekitar 2 jam hanya untuk menerima instruksi perbaikan kesalahan navigasi tersebut dari bumi. Sepertinya terlalu lambat buat masalah sebesar itu. Bahkan cahaya dari matahari yang jaraknya lebih dekat pun butuh rata-rata sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Yang terlihat seperti ini. Sangat lambat sekali. Jadi seandainya saja matahari tiba-tiba menghilang begitu saja karena alasan apapun, kita bahkan tidak akan menyadarinya sampai 8 menit ke depan. Cukup buat masak mie instan plus telur ceplok ditambah kopi tubruk tanpa gula. Lalu tiba-tiba segalanya jadi gelap. Sebentar, buat Anda yang sekarang pikirannya sudah terlanjur berkelana ke sana ke sini,
Lupakan saja deh buat berkomunikasi lewat WhatsApp berkecepatan cahaya dengan seseorang di Pluto, atau update status Facebook dan berharap dapat komen dari teman Anda di Neptunus dalam waktu sekejap, atau TikTokan sama adikmu yang ada di Uranus. Bayangin aja, dibutuhkan waktu lebih dari 5 jam untuk mengirimkan pesan ke seseorang di Pluto dengan kecepatan cahaya, dan sekitar 4 jam ke Neptunus, atau sekitar 3 jam ke Uranus. Dan jangan berharap LDR-anmu bisa berjalan mulus-mulus aja tanpa hambatan seandainya harus mengarungi hubungan antara Saturnus dan Bumi. Teknologi cahaya bahkan lebih tampak sangat kuno seandainya kita bisa mengorbit di bintang tetangga yang terdekat dengan matahari kita, yaitu Proxima Centauri yang jaraknya 4,2 tahun cahaya dari Bumi. Bayangin gimana jadinya jika Anda akhirnya bisa nongkrong di sebuah planet di sana. Sebuah pesan dari Bumi ke Anda yang lagi di sana akan makan waktu hampir 1 dekade bolak-balik. Bayangin Anda baru saja menerima pesan yang kita kirim 4 tahun yang lalu. Jadi Anda hari ini baru saja mendengar berita dan meme dari tahun 2017. Anda baru tahu kalau Trump baru saja menjabat sebagai Presiden Amerika ke-45. Bahkan Anda nggak tahu kalau sekarang presidennya udah jadi Joe Biden. Oh ya, bahkan belum ada COVID-19 saat itu. Bahkan kalaupun ada dan COVID-19 saat itu membunuh seluruh manusia di bumi, mungkin ini adalah pesan terakhir kita buat Anda yang ada di Proxima Centauri. Plus kita mesti tunggu 4 tahun lagi buat nunggu balasan bela sungkawa dari Anda. Anggap misalnya harapan hidup manusia sekitar 70 tahun. Maka setiap orang hanya bisa berbagi maksimal 8 pesan sepanjang hidup mereka dengan seseorang yang tinggal di Proxima Centauri. Masih berpikir kecepatan cahaya itu sangat cepat? Lalu bagaimana dengan miliaran bahkan triliunan bintang dan planet yang ada di alam semesta? Kecepatan cahaya ternyata jauh lebih lambat dan lebih kuno dari yang pernah Anda duga. Terlalu lambat bahkan hanya untuk menjelajahi bintang tetangga sebelah. Satu hal yang mungkin banyak dari kita terlambat atau sering lupa menyadari, betapa kecilnya kita. Oh ya, dan betapa lambat